Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Muhammad Zaka. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang dua kunci penting dalam kehidupan. Nah, di video kali ini adalah part yang kedua. Yang sebelumnya di part yang pertama saya sudah bahas tentang dua kunci dalam kehidupan, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Nah, di kunci yang pertama saya sudah bahas di video sebelumnya, itu tentang kesehatan. Teman-teman bisa cek aja di link di deskripsi buat teman-teman yang belum nonton video di kunci yang pertama. Nah, oke, di video kali ini saya akan bahas di kunci yang kedua, di part yang kedua tentang kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini dimana orang-orang sukses di luar sana itu kuncinya adalah di kunci yang kedua ini, teman-teman. Mereka orang-orang yang sukses di luar sana itu mereka melakukan kunci yang kedua, yaitu kesejahteraan. Nah, apa sih yang akan kita bahas di kunci kesejahteraan ini? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru bergabung di video saya, yang baru bergabung di channel saya minta dukungan dan support dari teman-teman semua dengan cara klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah ini, tombol merah. Oke, kalau teman-teman udah klik tombol subscribe, teman-teman juga jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Dan saya juga minta buat teman-teman di video ini like, komen, dan jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa langsung share ke sosial media yang teman-teman punya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung lanjut ke videonya. Kita langsung aja bahas di kunci yang kedua, yaitu tentang kesejahteraan. Nah, di sini apa impian Anda? Nah, apa itu impian? Ya, sebelum kita lanjut, apa sih definisi dari impian? Pengertian impian itu apa? Nah, jadi impian itu sesuatu yang kita inginkan yang benar-benar harus terwujud. Nah, yang perlu digarisbawahi itu harus terwujud. Jadi beda dengan cita-cita. Ya, kalau cita-cita kan biasanya mungkin waktu kita dulu kecil ditanya, kalau kamu nanti dewasa mau jadi apa? Mau jadi dokter. Nah, pas waktu kita masuk ke SD ditanya lagi sama guru kita, kamu kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi polisi gitu kan. Nah, terus pas waktu kita SMP rubah lagi, saya pengen jadi tentara. Pas waktu SMA rubah lagi gitu kan. Nah, berarti itu bukan impian, teman-teman, itu cita-cita, hanya sebatas keinginan. Nah, tapi kalau impian, apapun impian teman-teman itu benar-benar harus terwujud. Jadi dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, titik pokoknya harus terwujud, nggak mau tahu gitu loh. Nah, mungkin di sini ada 10 impian yang menjadi impian teman-teman semua. Yang pertama, memiliki usaha sendiri, penghasilan yang lebih besar, membahagiakan orang tua, memiliki rumah dan mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, menjalani masa pensiun dengan tenang, bebas uang dan waktu, pendidikan anak, pengembangan diri, dan kegiatan sosial. Nah, dari 10 impian ini kira-kira ada nggak yang menjadi impian teman-teman semua? Oke, kalau ada, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar apa impian teman-teman semua. Nah, terus selanjutnya di sini ada buku The Castle Quadrant. Nah, buku ini karang Bapak Robert Kiyosaki. Beliau adalah salah satu orang terhebat di dunia. Kenapa? Karena orang terkaya di dunia, ya, salah satu orang terkaya di dunia yaitu Bill Gates. Konsultasi masalah keuangannya itu kepada Bapak Robert Kiyosaki. Nah, di buku The Castle Quadrant ini dijelaskan mengenai paradigma kerja. Yang pertama itu paradigma umum. Mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Betul nggak? Nah, 95% orang di dunia ini itu berada di paradigma umum. Mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan, tapi mereka tidak menyadari bahwa paradigma umum ini yang mereka lakukan itu sangat berisiko. Kenapa? Karena ketika mereka kehilangan pekerjaan, otomatis mereka juga akan kehilangan penghasilan gitu loh. Banyak faktornya, banyak penyebabnya kenapa kita bisa kehilangan pekerjaan. Mungkin yang pertama kita di PHK, yang kedua kita sakit karena faktor usia gitu. Nah, kalau kita udah kehilangan pekerjaan, mungkin tidak kita bisa mewujudkan impian kita. Saya rasa tidak gitu kan. Dan di paradigma umum ini juga maaf ya, ini kelas karyawan gitu ya, maaf, kelas karyawan itu sampai kapanpun dia tidak bisa dikatakan menjadi orang-orang sukses. Kenapa? Karena ya biar bagaimanapun penghasilan sebesar apapun, kalau misalkan dia masih kerja di bawah telunjuk orang, ya tetap aja dia karyawan gitu loh. Jadi banyak kekurangan dan kelebihan orang-orang yang berada di paradigma umum ini, teman-teman. Nah, terus yang kedua itu paradigma sukses. Sama, awalnya mereka bekerja, di awal mereka bekerja, tapi yang menjadi pembeda dari paradigma sukses ini adalah mereka bekerja itu untuk membangun aset, teman-teman, untuk membangun aset. Nah, pertanyaannya apa itu aset? Aset adalah sesuatu yang kita miliki tanpa kita harus bekerja lagi. Kalau asetnya udah jadi, kita akan tetap mendapatkan penghasilan. Nah, saya juga udah bahas mengenai aset ya, perbedaan dan gambaran mengenai aset. Teman-teman bisa cek aja videonya di link deskripsi.
Ya, saya udah bahas tentang mengenai aset. Nah, sedikit gambaran mengenai aset. Teman-teman tahu nggak Alfamart atau Indomaret? Nah, banyak gak sih Alfamart di Indomaret di Indonesia? Jangankan di Indonesia, di satu daerah aja tuh banyak banget, bahkan puluhan Alfamart dan Indomaret. Berapa jarak kilometer ada Indomaret, berapa jarak kilometer ada Alfamart gitu kan. Nah, teman-teman tahu nggak sih siapa pemilik dari Alfamart atau Indomaret? 95% mungkin dari kita tidak tahu, atau mungkin ada dari teman-teman yang tahu siapa pemiliknya bisa cantumkan di kolom komentar ya. Entah itu kita tahu atau tidak pemilik dari Alfamart. Yang menjadi pertanyaannya, pernah nggak sih ketika kita masuk ke Alfamart atau Indomaret, pemiliknya itu sedang berada di kasir gitu, melayani konsumen, atau mungkin sedang merapikan produk-produk di rak gitu, atau mungkin lagi ngepel? Mungkin tidak mungkin, dan saya rasa pun itu sangat mustahil gitu. Nggak mungkin juga seorang pemilik usaha dia melakukan hal seperti itu. Nah, pertanyaannya, selagi Alfamart dan Indomaret itu buka, selagi Alfamart dan Indomaret itu selalu membuka cabang, kira-kira pemiliknya tetap mendapatkan penghasilan tidak? Tetap. Nah, itu yang dinamakan aset. Jadi ketika kita udah memiliki aset, kerja adalah pilihan ya. Kita kerja, kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Kita nggak kerja pun kita tetap mendapatkan penghasilan, gitulah. Jadi walaupun nanti kita udah nggak bekerja lagi, kalau aset kita udah jadi, kita akan tetap mendapatkan penghasilan, atau bisa disebut passive income ya, penghasilan pasif. Nah, rata-rata orang-orang yang memiliki penghasilan pasif itu rata-rata penghasilannya 20 juta per bulannya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kalau kita punya penghasilan 20 juta per bulan, bisa nggak untuk mewujudkan impian kita? Bisa sekali gitu ya. Nah, keunggulan ya, jadi plus minus dari dua paradigma ini itu, di paradigma umum ya, saya di sini akan sedikit menjabarkannya. Di paradigma umum ini, walaupun kita penghasilannya kita besar di atas 10 juta, tapi kekurangannya adalah kita masih sebatas karyawan. Kita hanya seorang karyawan itu, walaupun kita gaji kita besar, kita hanya seorang karyawan. Yang tidak bisa kita dapatkan adalah yang pertama itu kebebasan waktu ya. Kebebasan waktu, mungkin kita penghasilan banyak tapi kita nggak memiliki waktu untuk keluarga, kita nggak punya waktu untuk anak-anak kita, nggak punya waktu untuk orang tua kita, gitulah. Itu adalah kekurangannya ketika kita berada di paradigma umum, gitu loh. Dan kita pun, kondisi tubuh kita tidak selamanya bisa untuk bekerja. Ada masanya di mana kita harus beristirahat, teman-teman. Nah, yang menjadi impian banyak orang, ketika kita sudah di masa istirahat itu, kita tetap mendapatkan penghasilan. Ibaratnya kita memiliki bekal untuk di masa tua nanti, gitu loh. Jadi hidup kita tidak ketergantungan oleh anak-anak kita nanti, teman-teman. Nah, sedangkan di paradigma sukses itu keunggulannya, walaupun kita nggak bekerja, kita tetap mendapatkan penghasilan di situ. Jadi poinnya, yang orang-orang sukses lakukan di luar sana adalah mereka itu membangun aset, teman-teman, apapun itu bentuknya ya. Entah itu dengan cara berbisnis, membangun suatu usaha gitu kan, atau membangun ruko dan lain-lainnya. Yang penting jadi sesuatu itu bisa mendapatkan penghasilan untuk kita, gitu loh, untuk aset kita. Jadi uang yang bekerja untuk kita. Oke, nah semoga bisa dipahami ya. Next, nah, mulai membangun aset di bisnis dia. Nah, cara untuk membangun aset di bisnis dia sih itu sangat mudah sekali, teman-teman. Nah, ketika kita bergabung, kita akan langsung dibantu bekerja sama dengan dua perusahaan, dan kita akan dibantu oleh tim bisnis. Yang pertama, kita bekerja sama dengan perusahaan supply ya, perusahaan TNC yang menyediakan produk-produknya, yang menyediakan bonus-bonusnya untuk kita. Nah, terus yang kedua itu organisasi mendukung atau sekolah bisnis kita. Jadi organisasi mendukung ini, atau bisa kita sebut One Vision ini yang menyediakan sistemnya, yang menyediakan langkah-langkahnya, cara-caranya untuk kita melakukan di bisnis ini, untuk kita melakukan bisnis ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mau membuka usaha tapi bingung gitu kan, yang mau bergabung tapi aduh sayanya nggak bisa, sayanya masih belum punya pengalaman dalam berbisnis, saya nggak jago dalam berbisnis, itu semua hanyalah alasan. Karena kenapa? Karena di bisnis TNC itu semua langkah-langkahnya, cara-caranya sudah ada, teman-teman. Tadi kita tinggal melakukannya saja. Pertanyaannya mau atau tidak, gitu. Nah, terus
Yang selanjutnya adalah tim bisnis. Nah, tim bisnis ini adalah orang yang memperkenalkan bisnis ini kepada kita. Itu adalah tim bisnis. Nah, mereka lah yang akan menduplikasikan cara kerja kita, menduplikasikan sistem yang sudah disediakan oleh One Vision. Mereka yang akan mementori kita, mereka yang akan mengajari kita, yang membimbing kita dari nol sampai kita berhasil, teman-teman. Jadi menariknya di sini kita bekerja sama tim. Kita nggak sendirian. Kita ada orang yang mementoring kita. Gitu lah. Ada orang yang membimbing kita. Dari awalnya kita nggak bisa apa-apa sampai kita bisa melakukannya gitu loh. Nah, untuk pendaftarannya ya, agar kita bisa bergabung di bisnis Tiansi, itu ada pendaftarannya, yaitu 99.000, teman-teman. Cukup sekali seumur hidup. 99.000 untuk membuka usaha itu menurut saya kecil sekali gitu ya, modal yang sangat kecil. Nah, dari 99.000 ini kita akan mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, yaitu kita mendapatkan potongan harga produk sebesar 15% dari harga konsumen. Jadi kita beli produknya jauh lebih murah gitu ya. Nah, terus berlaku internasional. Nah, berlaku internasional ini contoh misalkan kita join atau melakukan pendaftaran di Indonesia, terus kita berada di Malaysia, atau kita lagi jalan-jalan, atau kita lagi kerja, atau kita lagi merantau di Malaysia gitu ya. Terus kita mau beli produk Tiansi gitu. Nah, di sana ada kantor cabang Tiansi. Kita bisa member yang kita miliki itu berlaku di sana, teman-teman. Walaupun beda negara tapi tetap berlaku. Selagi di sana masih ada kantor cabang Tiansi, member kita tetap berlaku. Nah, itulah keunggulan dari bisnis Tiansi. Nah, terus yang terakhir dapat diwariskan. Jadi nanti bisa diteruskan oleh anak cucu kita, teman-temannya. Nah, oke. Terus membangun aset jenis bonus. Di sini ada paket membership bronze, silver, gold, dan platinum. Ya, untuk di bronze. Nah, ketika kita bronze, kita berada di membership bronze, terus kita memperkenalkan, mengajak satu teman kita menjadi bronze juga. Kita memperkenalkan bisnis di ini, terus teman kita bergabung di membership bronze juga, maka kita akan mendapatkan bonus 130.000. Kalau di silver 364.000, kalau di gold 832, kalau di platinum 1,8 juta. Nah, kalau misalkan kita mengajak 2 rekan, mengajak 2 orang untuk bergabung di bisnis ini, ya, kalau di bronze 364.000, kalau di silver 962.000, kalau di gold 2,1, kalau di platinum 4,8 juta, teman-teman. Nah, kalau dari 2 jalur ini masing-masing berkembang, maksimal potensi penghasilan di bronze per minggu itu 10,4 juta, di silver 20,8 juta, di gold 39 juta, dan di platinum 65 juta. Nah, nanti akan saya jelaskan secara detail di akhir video. Oke, nah di sini investasi untuk membangun aset. Jadi untuk kita membangun aset itu kita perlu yang ada yang dikorbankan, perlu investasi ya, investasi pikiran, investasi tenaga, investasi materi gitu ya. Nah, di sini untuk kita berada di membership bronze, untuk bisa kita mendapatkan bonus dari perusahaan Tiansi, kita harus berada di membership bronze ini, harus ada di membership ini, bronze, silver, gold, atau platinum. Nah, untuk di bronze, investasi atau modal yang perlu kita keluarkan adalah kurang lebih 1,7 juta. Nah, ini adalah paket produk, teman-teman. Jadi ketika kita beli produk, ya kita beli produk, belanja produk sebesar 1,5 juta kurang lebih, maka kita berada di membership bronze. Ya, kalau di silver 3,4 juta, kalau di gold 6,8 juta, kalau di platinum 13,6 juta. Ya, jadi di sini itu kita tidak hanya mengeluarkan uang, tapi kita mendapatkan produk. Nah, produknya kita dikonsumsi, kita bisa mendapatkan kesehatan. Kalau kita jual, kita bisa balik modal, malah kita mendapatkan keuntungan gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Sama aja kita ketika kita ingin membuka suatu usaha gitu, misalnya kita mau buka toko, mungkin nggak kita di toko itu hanya sekedar brosurnya doang gitu. Nah, brosur terus pas waktu ada orang beli, oh ya bentar ya, nanti saya ambilkan dulu di pasarnya, saya ambilkan dulu di rukonya gitu kan, nggak mungkin. Kita harus perlu stok produk dulu, betul nggak? Nah, sama aja di sini juga gitu loh. Nah, terus di sini ada fast food ya, usaha makanan, fast food seperti KFC, terus apa namanya, Pizza Hut gitu kan. Nah, rata-rata dari mereka yang membuka usaha ini, fast food ini, itu modal di awal itu kurang lebih 10 M, teman-teman. Nah, potensi penghasilannya 20 juta per minggu. Nah, pertanyaannya nih, teman-teman mau nggak punya penghasilan 20 juta per minggu? Nah, kalau mau, punya nggak modal 10 M untuk membangun suatu usaha di bidang makanan atau fast food ini? Coba teman-teman bandingkan dengan pakai silver. Potensi penghasilan sama 20 juta per minggunya. Dan
yang membedakan adalah dari segi investasinya, yang dari segi modalnya 3,4 juta. Dan menariknya sekarang itu ada atau tidak ada modal di awal, teman-teman bisa langsung bisa bergabung di bisnis Tiansi ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung mulai jualan. Nanti bertahap teman-teman akan berada di membership ini kalau teman-teman serius gitu loh. Nah, terus di sini ada cara alternatif untuk menuju platinum ya. Teman-teman nggak perlu belanja produk sebesar 13,6 juta, teman-teman cukup di gold. Dan teman-teman bantu 2 rekan tim kita menjadi gold juga, maka kita akan naik peringkat menjadi platinum. Oke. Nah, di sini tahap pengembangan itu bintang 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita berada di membership bronze, maka kita peringkatnya bintang 4. Kalau misalnya kita membership silver sampai ke platinum, kita berada di peringkat bintang 5. Oke. Nah, untuk naik ke bintang 6, kita harus memiliki omset ya, omset penjualan kita sebesar 85 juta. Nah, di sini ada NPV teman-teman. Nah, kalau misalnya kita jualan sendirian, kira-kira lama nggak untuk mendapatkan omset sebesar 85 juta? Tapi di sini menariknya adalah ATNPV. ATNPV adalah akumulasi omset pribadi dan grup tanpa batas waktu. Jadi omset kita pribadi dengan grup kita dijadikan satu, jadi akumulasi menjadikan satu. Kalau udah mencapai 85 juta, maka kita akan naik tingkat bintang 6. Nah, untuk naik ke bintang 7, kita cukup membantu 2 rekan kita menjadi bintang 6 dan omset penjualan kita 425 juta, maka kita akan naik bintang 7. Nah, untuk naik ke bintang 8, kita cukup membantu ya yang tadi dua orang bintang 6, maka kita bantu mereka untuk naik peringkat bintang 7. Maka kita akan naik bintang 8 dengan omset 1,7 M. Nah, omset ini teman-teman itu omset dari awal kita bergabung, dari awal kita belanja produk sampai sekarang, sampai kapanpun itu omsetnya diakumulasi, jadikan satu teman-teman, jadikan satu. Jadi di sini tanpa batas waktu, jadi tidak ada batas waktu teman-teman ya. Mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau setahun, mau 2 tahun, tetap kita akan pasti nyampe di peringkat ini teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada batas waktu, tidak ada target, kapanpun kita bisa gitu loh. Nah, peringkat bintang 8 ini adalah peringkat tertinggi nasional. Nah, terus selanjutnya ada peringkat kehormatan atau peringkat internasional, itu Bronze Lion. Nah, Bronze Lion ini untuk kita berada di membership Bronze Lion, kita cukup bantu 2 rekan kita menjadi bintang 8, maka kita akan naik peringkat Bronze Lion. Yang untuk Silver Lion, kita bantu 3 rekan kita menjadi bintang 8, maka kita naik ke Silver Lion. Untuk ke Gold Lion, kita bantu 4 rekan kita menjadi 4 orang rekan kita menjadi bintang 8, maka kita akan naik ke Gold Lion. Nah, untuk ke Diamond, kita harus memiliki 5 sampai 10 rekan kita yang menjadi bintang 8. Nah, untuk di Director, ini kita harus memiliki 4 kaki atau 4 rekan kita yang menjadi Gold Lion, maka kita akan naik ke peringkat Director. Nah, untuk ke Executive Director, peringkat tertinggi internasional, itu kita harus memiliki 4 kaki Director, maka kita akan naik ke Executive Director. Nah, terus di sini ada sebesar reward yang telah disediakan oleh perusahaan Tiansi, yaitu sebesar 2,5 M ya. Nah, ini adalah data ya penerima sebesar reward di Indonesia sampai akhir tahun 2020. Nah, untuk pemenang ya 5.000 sampai 20.000 US dollar itu kurang lebih 393 orang, 25.000 US dollar itu 102 orang, 50.000 US dollar itu kurang lebih 70 orang, 100.000 US dollar itu kurang lebih 32 orang penerimanya di Indonesia pada tahun 2020 teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek aja di YouTube, banyak banget reward TNS, itu pasti nongol semua teman-teman di situ. Banyak tayangan-tayangan klip vision seminar, tayangan-tayangan klip pas waktu pembagian rewardnya. Nah, untuk mendapatkan reward ini itu kita bisa didapatkan mulai dari peringkat Bronze Lion sesuai dengan ketentuan dan syarat berlaku ya. Nah, terus di sini adalah One Vision tadi, organisasi pendukung atau sekolah bisnis kita. Nah, One Vision adalah organisasi pendukung yang menyediakan sistem dan strategi untuk membangun aset dengan metode yang sederhana dan mudah diduplikasi. Jadi untuk di bisnis Tiansi teman-teman nggak perlu pusing, cukup 7 langkah aja yang perlu teman-teman lakukan ya. Nggak perlu 10 langkah, nggak perlu 100 langkah, nggak perlu 1000 langkah, cukup 7 langkah aja yang perlu teman-teman lakukan. Langkah yang pertama, teman-teman harus memiliki impian dan sikap. Ini yang paling penting teman-teman, karena ini yang menentukan cepat lambatnya teman-teman berhasil di bisnis Tiansi.
Yang pertama, teman-teman harus punya impian dan sikap. Yang kedua, teman-teman harus pakai produk. Nah, kenapa sih harus pakai produk? Karena di sini kita dididik untuk menjadi seorang pengusaha, bukan seorang sales ya. Maaf, kalau sales kan mereka jual produk A tapi dia menggunakan produk B. Nah, itu namanya sales. Tapi kalau di sini, kalau seorang pengusaha itu mereka cinta dengan produknya sendiri. Mereka tahu tentang manfaat produknya, mereka tahu tentang keunggulan produknya. Bukan tidak hanya tahu secara Google ya, tapi kita pernah merasakannya juga gitu, kita pernah mencoba produk-produknya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa kita harus pakai produk, ya kita tahu manfaatnya teman-teman. Kalau misalkan kita melayani konsumen tapi kita tidak tahu keunggulan dan manfaat dari produk kita yang kita jual, mungkin tidak konsumen tersebut akan beli, sangat kecil sekali, bahkan tidak mungkin beli. Karena kenapa? Karena mereka ragu gitu loh. Kita sebagai penjualnya bingung untuk menjelaskan, mereka juga ragu tentang keunggulan dari produk kita. Nah, itu alasannya kenapa kita harus pakai produk. Terus yang ketiga, itu buat tata nama. Jadi nama-nama teman-teman kita ditulis, teman-teman SD, SMP, SMA, teman-teman kuliah, teman-teman nongkrong, teman-teman renang, teman-teman futsal, semuanya ditulis. Terus setelah buat tata nama, kita lanjut ke langkah yang keempat, itu buat janji temu. Kita ajak ketemuan, pasti dong semua dari kita semua pasti pernah melakukan yang namanya janji temu, betul nggak? Nah, terus langkah yang kelima yaitu presentasi. Setelah diajak ketemuan, setelah ketemu, kita presentasi. Presentasi adalah menjelaskan atau memperkenalkan bisnis Tiansi, menjelaskan 2 kunci penting dalam kehidupan yang sedang saya jelaskan ini. Itu namanya presentasi, teman-teman. Nah, terus setelah dipresentasi, kita follow up. Ketika kita follow up, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, dia menjadi distributor aktif atau dia sudah menjadi konsumen. Terus yang kedua, dia menjadi pelanggan. Ya, dia hanya mendapatkan atau dia punya referensi, memberikan referensi kepada kita. Referensi adalah jadi memperkenalkan pihak ketiga. Contohnya gini, oh ya ada nih teman saya, dia suka bisnis, coba deh barangkali tawarin ke dia, barangkali mau. Oh ya ada nih misalnya tetangga saya, dia punya penyakit ini gitu, siapa tahu aja dia minat gitu obat produknya. Nah, itu namanya referensi, teman-teman. Nah, terus langkah yang terakhir adalah alat bantu. Langkah yang terakhir ini adalah alat yang untuk membantu kita untuk lebih cepat kita berkembang di bisnis Tiansi. Yang pertama adalah buku, CD, dan pertemuan, teman-teman. Nah, bukunya ada buku The Magic of Thinking Big. Pokoknya buku-buku yang positif ya untuk pengembangan diri, untuk cara berpikir dan yang lainnya juga. Terus ada CD di sini, starter pack dan netpi ya, rekaman atau audio dari para leader TNC yang sudah sukses, teman-teman. Jadi mereka men-sharingkan perjalanan mereka ketika menjalankan bisnis TNC itu sebagai motivasi untuk kita distributor baru. Nah, terus di sini ada pertemuan. Biasanya kalau di Cirebon ini ada pertemuan akbar, itu biasanya di setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu itu ada pertemuan akbar. Pertemuan akbar setiap hari Minggu. Biasanya di daerah-daerah yang lain tuh ada juga yang seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Di Cirebon itu yang saya ikuti 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah, ini adalah tayangan klip visa seminar, cuman saya tidak bisa gabungkan jadi satu. Jadi saya cantumkan aja linknya di deskripsi, teman-teman bisa lihat tayangan visa seminarnya, teman-teman. Nah, terus di sini ada multiply tadi penjelasan yang mengenai paket membership bronze, silver, dan platinum ya, untuk bisa mendapatkan penghasilan 10 juta per minggunya. Kalau di platinum kan 65 juta per minggunya. Nah, caranya seperti ini, sederhana sekali. Jadi di bulan pertama kita bergabung, itu kita bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dua orang untuk bisa bergabung dengan kita, bergabung di bisnis ini. Nah, ini di bulan kedua 2 orang teman kita itu masing-masing mereka ngajak 2 orang lagi, teman-teman, minimal 2 orang. Nah, nanti di bulan ketiga dari 2 orang yang diajak sama teman kita, mereka masing-masing ngajak 2 orang lagi. Nah, di bulan keempat sama terus dan sampai ke bulan ke-10 itulah. Jadi ini caranya ya. Jadi gambaran secara singkatnya seperti ini, teman-teman, untuk bisa mendapatkan potensi penghasilan 10,4 juta per minggu di membership bronze. Kalau di silver 20,8 juta, kalau di gold 39 juta, kalau di platinum 65 juta. Nah, oke, teman-teman, itu tayangannya, itu video yang saya bahas di kunci yang kedua, yaitu kesetaraan. Nah,
apa sih intinya dari kesetaraan ini? Ya intinya adalah kita harus memiliki aset teman-teman. Ya di slide yang awal-awal ya, kita harus memiliki impian. Nah, itu kita harus memiliki impian, itu yang paling penting. Kita harus memiliki impian yang jelas. Kita harus memiliki impian yang besar. Kita jangan takut untuk bermimpi teman-teman. Ya. Terus selanjutnya kita harus memiliki aset. Kita harus bedakan paradigma kerja dengan paradigma sukses. Orang-orang yang sukses di dunia ini kita tinggal pilih teman-teman. Kita mau memilih dengan paradigma orang-orang yang dengan paradigma kerja, mereka mendapatkan penghasilan, mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan, atau dengan kita mengikuti paradigma sukses. Kita memiliki aset yang nanti di suatu saat nanti, walaupun kita udah nggak bekerja, kita tetap akan mendapatkan penghasilan. Teman-teman tinggal dipilih aja. Nah, itu adalah inti dari video ini. Intinya adalah kita yang pertama kita harus memiliki impian, yang kedua kita harus punya aset teman-teman. Kita harus memahami apa itu aset untuk kehidupan kita selanjutnya di masa pensiun kita teman-teman. Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sebelum saya akhiri videonya, jangan lupa saya minta dukungan dari teman-teman semua agar channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat Indonesia, khususnya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk like, komen, dan share jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, saya Muhammad Jaka. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan, ada kesalahan, ada kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Jaka. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.